Sudah. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Instrumen yang ketiga, instrumen penilaian berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kaitan materi ajar gelombang bunyi dengan keterampilan berpikir kritis. Oke, sekarang masuk bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif jenis studi kasus yang strategi penelitian hanya fokus pada suatu kasus yang ingin peneliti selidiki secara cermat dan memberikan batasan pada kasus-kasus lain. Creswell dan Pot 2018, penelitian studi kasus ini memfokuskan pada suatu fenomena yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi gelombang bunyi. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan berpikir kritis materi gelombang bunyi peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Namang. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Namang. Sampel dalam penelitian adalah salah satu kelas dari keseluruhan populasi yang dipilih secara proportif dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu. Creswell dan Pot 2008, Meleong 2017 menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan untuk menggali informasi menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, teknik pengambilan subjek dan penelitian adalah purposive sampling. Sesuai dengan rekomendasi guru mengajar fisika kelas 11, maka dari 2 kelas jurusan MIPA diambil dengan jumlah siswa sebanyak 67 orang yang menjadi sampel penelitian. Penelitian dilakukan di semester genap pada tahun 2021-2022 di SMA Negeri 1 Namang. Teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah teknik tes subjek tes dengan bentuk esai. Instrumen yang digunakan adalah dalam penelitian yaitu mengacu pada framework ENIS. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik deskripsi masing-masing jawaban peserta didik dan dikelompokkan sesuai dengan kategori atau kriteria kemampuan berpikir kritis. Nilai hasil tes dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kategori atau karakteristik level keterampilan berpikir kritis itu ada 5, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil dan pembahasan. Deskripsi penelitian. Deskripsi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Namang, dilakukan pada tanggal 9 Maret sampai 4 April. Tahun ajar 2021-2022. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Sampel berjumlah 67 peserta didik yang terdiri dari 33 orang kelas 11 MIPA 1 dan 34 orang kelas 11 MIPA 2 yang telah mempelajari materi gelombang bunyi. Keterampilan berpikir kritis peserta didik diukur melalui tes berupa soal esai yang berjumlah 12 butir. Pertanyaan tes berpedoman pada indikator keterampilan berpikir kritis yang dibatasi pada indikatornya pada 4 indikator, yaitu klarifikasi dasar, dasar pengambilan keputusan, inferensi, dan klarifikasi lanjut. Analisis data hasil penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan soal esai pada materi gelombang bunyi. Hasil tes keterampilan berpikir kritis peserta didik kemudian dianalisis sehingga mendapatkan rata-rata nilai peserta berpikir kritis peserta didik dengan kriteria berdasarkan indikator berpikir kritis yang dibedakan menjadi 5, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kemudian dilakukan penjenjangan berdasarkan kriteria berpikir kritis yang dapat dilihat pada tabel 3.1 tadi pada bab
metodologi penelitian, rata-rata nilai hasil tes berpikir kritis peserta didik kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 SMA Negeri Namang dapat dilihat pada tabel berikut. Kategori skor maksimal 72,92, skor minimal 32,42, rata-rata 58,78, standar deviasinya 8,88. Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan skor rata-rata pada tes berpikir kritis peserta didik kelas 11 MIPA 1 MIPA 2 sebesar 58,74 termasuk kategori berpikir kritis rendah. Dari skor rata-rata data hasil tes tersebut didapat nilai rata-rata per indikator. Untuk berpikir kritis terlihat pada gambar diagram batang berikut. Klarifikasi dasar itu 52,24, bisa dilihat di diagram batang ini. Berdasarkan gambar diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Namang pada materi gelombang bunyi yang telah diujikan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu pada indikator klarifikasi lanjut tergolong kriteria tinggi. Selanjutnya pada indikator klarifikasi dasar dan dasar pengambilan keputusan tergolong kriteria rendah, sedangkan pada indikator inferensi tergolong kriteria sedang. Kemampuan berpikir kritis peserta didik tiap indikator. Analisis selanjutnya yaitu menganalisis jawaban yang benar peserta didik pada tiap indikator yang dapat dilihat pada tabel 3.4. Distribusi frekuensi kemampuan berpikir peserta didik tiap indikator. Untuk kriteria sangat tinggi itu tidak ada, kemudian tinggi itu 2 siswa, 2 peserta didik, sedangkan sedang itu 25 peserta didik, rendah 37 peserta didik, sangat rendah itu ada 3. Tinggi pada kriteria tinggi, karakteristik kriteria tertinggi itu hanya 2 siswa, sedangkan pada peserta didik yang berada pada kriteria sedang 25 siswa, berada pada kriteria rendah 37 siswa. Terakhir untuk kriteria sangat rendah itu terdapat 3 siswa. Di sini dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak peserta didik yang masuk ke dalam kategori rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marta Wijaya 2015 menunjukkan bahwa pencapaian keterampilan berpikir kritis termasuk dalam kriteria rendah. Hal ini disebabkan banyak faktor yang salah satunya adalah metode pembelajaran fisika yang diterapkan selama ini belum merangsang dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pembelajaran fisika masih cenderung bersifat teacher center, peserta didik tidak aktif dalam membangun pengetahuan sendiri dan tidak merangsang daya nalar dan pikir peserta didik. Faktor lain yang menyebabkan keterampilan berpikir peserta didik rendah adalah peserta didik tidak dilatih dan dibiasakan mengerjakan soal-soal tes yang menstimulus keterampilan berpikir kritis. Ini sesuai dengan penelitian Kartimin 2013, Lambertus 2009. Bab 5. Simpulan dan saran. Berdasarkan analisis data hasil penelitian mengenai keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 MIPA pada materi gelombang bunyi di SMA Negeri 1 Namang berada pada kriteria rendah dengan nilai rata-ratanya 58,74. Kemudian berdasarkan indikator berpikir kritis didapat klarifikasi dasar 52,24 rendah, dasar pengambilan keputusan 50,62% rendah, inferensi 62,62 dengan kriteria sedang dan klarifikasi lanjut 72,76 dengan kriteria tinggi. Saran, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan untuk meningkatkan
Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, diharapkan guru dapat lebih sering memberikan kepada peserta didik soal-soal dan menerapkan proses pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir kritis harus lebih sering melatih membaca informasi baik itu melalui media internet maupun buku-buku yang dapat mengasah keterampilan berpikir kritis. Demikian laporan hasil penelitian studi kasus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh cara matiin rekodnya? Klik bawah Mbak, yang di bawah ada stop sama